Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan banyak kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan beraktivitas, kesempatan berbuat baik, kesempatan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita pun juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, tema pada hari ini yaitu nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Hadirin yang berbahagia, di dalam kehidupan di dunia ini banyak kenikmatan-kenikmatan yang dikasih oleh Allah kepada hambanya. Banyak nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang belum terlintas dalam benak pikiran kita pun sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu cintanya Allah kepada kita, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, khususnya orang-orang Islam yang beriman. Oleh sebab itu, hadirin para jamaah, di dalam surat Al-Kautsar ayat yang pertama Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang begitu besar nilainya. Kemudian kalau kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberi oleh Allah kepada kita, maka
nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditambah. Oleh sebab itu semuanya itu tergantung kepada diri kita. Mampukah kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita? Atau bahkan sebaliknya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya barang siapa yang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka la azidannakum, akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun sebaliknya, kita tidak mampu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka inna adzabi lasyadid, azab Allah sangat pedih. Mana yang kita pilih? Nikmat atau azab Allah kah? Yang pasti kita memilih kenikmatan. Kalau kita memang memilih kenikmatan, maka hendaknya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hadirin yang berbahagia, banyak dan masih banyak, khususnya orang-orang Islam, yang tidak mensyukuri atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga apa yang terjadi pada diri kita itu adalah merupakan akibat dari perilaku kita sendiri yang tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, namun kita belum mampu bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat yang ke-14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu yang kita miliki. Apa saja yang diberikan oleh Allah, semuanya dijadikan indah. Dengan hikmah apa? Supaya kita dapat menikmati kehidupan dunia ini. Dijadikan indah pandangan manusia terhadap segala sesuatu yang kita miliki, yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan harta-harta kita, kemudian dengan pekerjaan kita, dengan keluarga kita, anak dan istri kita, dengan kondisi badan kita, dengan kondisi tubuh kita, harta kekayaan, perhiasan, semua yang kita miliki dijadikan indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita bisa menikmatinya, agar kita bisa hidup dengan bahagia di dunia ini. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kehidupan dunia yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tujuan apa? Agar kita mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu indahu husnul ma'ab.
maka kita berserah diri kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Hadirin yang berbahagia. Namun tidak demikian. Apa yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala sering kita dustakan. Banyak yang kita tidak syukuri. Banyak yang sudah kita dustakan. Banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikasih oleh Allah kepada kita, kita pergunakan sebagai alat, sebagai fasilitas melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah senantiasa mengingatkan pada kita dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-13. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ayat ini diulangi sampai 31 kali ya diri. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita? Karena memang kita orang-orang yang tidak mampu, banyak yang tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kita dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kesehatan yang dikasih oleh Allah kepada kita, kita dustakan. Kita pergunakan untuk melangkahkan kaki kita ke dalam kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan. Kesehatan yang diberikan oleh Allah tidak untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, namun bahkan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta yang dikasih oleh Allah kepada kita juga kita dustakan. Kita gunakan untuk apa? Kita gunakan, kita pakai harta yang dikasih oleh Allah kepada kita. Kita pergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Dan masih banyak lagi nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak didustakan, yang tidak mampu kita syukuri. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau kita mampu bersyukur atas segala sesuatu yang dikasih oleh Allah, kita tergolong hamba-hambanya yang tidak mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah nikmat yang diberikan oleh Allah akan ditambah la'azidannakum, dan akan membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bahagia fid dunya wal akhirah. Demikian bisa sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.